Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini, untuk kelas 6, kita masuk pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran ketiga. Untuk presensi hari ini, seperti biasa, silahkan kalian melakukan foto selfie terbaik kalian dan kirimkan ke WA pribadi Mbak Desna. Saya ingatkan sekali lagi, bagi yang belum berdoa, silahkan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa untuk sarapan pagi dan juga mandi pagi agar imun kalian tetap terjaga sehingga terhindar dari bahaya COVID-19. Minggu lalu, kalian sudah belajar tentang tari. Hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran tentang sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keempat, melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara lisan dan tulis. Sedikit motivasi untuk hari ini yaitu akar pendidikan itu pahit, namun buahnya manis. Dikutip dari Aristoteles, maknanya yaitu usaha yang adik-adik lakukan sekarang insya Allah akan membawa pada kebahagiaan. Seperti adik-adik sudah berjuang sampai di kelas 6 ini, hasilnya apa? Hasilnya berupa nanti kalian bisa masuk ke sekolah SMP favorit. Amin. Selanjutnya, di sini ada ayo membaca. Silahkan kalian buka buku paket kalian pada halaman 65. Di sini ada teks pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat dengan NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru disenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang, terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari dua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah pertempuran selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Contohnya, kapan pertempuran Ambarawa berkobar? Jawabannya yaitu pada tanggal 12 Desember 1945.
Atau contoh lain, siapa nama kolonel yang memimpin Supit Urang? Jawabannya yaitu Kolonel Sudirman. Dapat disimpulkan bahwa pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya, pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, silahkan kalian baca ulang lagi teks pertempuran Ambarawa. Selanjutnya, kerjakan lembar kerja 1. Tuliskan jawaban di buku tulismu. Jangan lupa untuk memberikan identitas, foto, dan kirimkan ke WA pribadi Mbak Desna. Soal tersebut ada pada buku paket halaman 67. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hiena contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Selanjutnya, kita memasuki Ayo Membaca ada pada buku paket halaman 69. Di situ ada teks berjudul Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Cara dia mengusir hewan lain yaitu dengan cara bergerombol. Adapun beberapa hewan yang dapat mempertahankan diri dengan caranya masing-masing. Yang pertama ada kamuflase.
Contohnya adalah belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua ada mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga ada autotomi atau melepaskan bagian tubuh. Contohnya adalah binatang cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut dengan autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulingkan diri. Contohnya adalah terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya menggunakan spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Tuliskan jawaban pada buku tulismu. Jangan lupa untuk memberikan identitas, foto, dan kirimkan pada Google Form yang akan disediakan oleh Mbak Desna. Hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri kalimat efektif dan cara hewan mempertahankan diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan lembar tugas sesuai dengan petunjuk dan perintah yang sudah ada. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.